Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan semua materi dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauji MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Salihah dengan NIM 2310125220102 dari kelas 1D PGSD. Saat ini saya berada di ruangan 1.6 kampus PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Materi pertama yaitu Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, konteks sejarah Pancasila pada masa perjuangan bangsa yaitu yang pertama pada zaman Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa yang batu. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mula Warman, keturunan Raja Aswarman, keturunan dari Kudungga Raja Mula Warman. Yang kedua yaitu zaman Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Kali ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki Bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarik 650 atau 683 Masehi. Yang ketiga pada zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Kerajaan yang juga menjalankan nilai-nilai Pancasila pada masa ini ialah Kerajaan Kutai dan Sriwijaya. Di Kerajaan Kutai terkandung nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan yang membuktikan bahwa masyarakat di Kerajaan Kutai ini sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu yang keempat, zaman Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit ini berpusat di Mojokerto, Jawa Timur pada era Jaya Negara. Lalu ibu kota dipindahkan sejak kekuasaan Girindrawardana. Kemudian pusat Majapahit digeser lagi ke Kediri. Selanjutnya yaitu yang kelima, zaman penjajahan. Di dalam sejarah Indonesia dan negara di dunia lainnya dikenal adanya masa penjelajahan samudera oleh orang-orang Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Pasalnya, rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan laris dan sangat penting di Eropa. Selanjutnya yaitu pada zaman kebangkitan nasional. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 ini merupakan pelopor pergerakan nasional sehingga setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya seperti Sarekat Dagang Islam. Selanjutnya, zaman penjajahan Jepang. Pada masa ini, Jepang di Indonesia terhitung selama 3,5 tahun dimulai pada tahun 1942 hingga 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 dikarenakan Gubernur Jenderal Belanda menyerah tanpa syarat kepada Panglima Bala Tentara Jepang Jenderal Imamura di Kalijati, Bandung. Materi kedua yaitu proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila melibatkan sejumlah tahapan. Pada dasarnya, Pancasila dihasilkan melalui diskusi, perdebatan, dan pertimbangan berbagai ideologi dan nilai. Beberapa langkah utama dalam perumusan Pancasila yaitu antara lain, yang pertama ada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 dan membahas dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Pada sidang ini, Soekarno menyampaikan konsep awal Pancasila. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus di Pegangsaan Timur 56 Jakarta tepat pada hari Jumat
Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, Bung Karno didampingi Bung Hatta untuk membacakan naskah proklamasi. Selanjutnya yaitu ada sidang PPKI. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 menyempurnakan rumusan-rumusan Pancasila dan menetapkannya sebagai dasar negara. Selanjutnya, ada tahap konsultasi dan diskusi kepada para tokoh penting dan kontribusi kepada para ahli, dan tahap terakhir yaitu tahap pemantapan lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahap ini, Pancasila kemudian diakui secara resmi sebagai dasar negara Indonesia melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Materi ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran mengenai berbagai macam hal. Filsafat juga merupakan pemikiran yang mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental terkait eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas, melibatkan refleksi dan pemikiran kritis untuk memahami hakikat kehidupan. Selanjutnya, rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan akan kesatuan yang utuh. Selanjutnya, ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila tidak hanya kesatuan yang bersifat logis saja, namun sila-sila Pancasila memiliki suatu kesatuan, meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai dasar fundamental. Pancasila merupakan bagian dari norma dasar negara fundamental yang tidak bisa dirubah maupun dihapuskan. Hal ini disebabkan karena Pancasila ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, materi keempat yaitu Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik mengacu pada penggunaan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai panduan moral dalam tindakan politik. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, kedaulatan rakyat, hukum, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar etis untuk membimbing perilaku politik dan pembuatan kebijakan, menekan nilai-nilai yang mendorong keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Etika politik Pancasila mendorong penerapan prinsip-prinsip normal dalam setiap aspek tindakan politik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, materi kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan pandangan hidup dan falsafah dasar yang mengandung nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kesejahteraan. Pancasila mencakup 5 asas utama yang menjadi dasar bagi pembangunan negara dan masyarakat, menekankan prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan nilai-nilai moral. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggara negara dan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang ataupun sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebelum membentuk negara dengan
lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia dapat dikatakan bahwa masyarakatnya ini merupakan kausa materialis Pancasila. Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi ideologi bagi suatu bangsa adalah membentuk identitas atau ciri kelompok maupun bangsa. Artinya, ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita ataupun sesama manusia. Materi ketujuh yaitu Pancasila dan konteks ketatanegaraan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia adalah dasar ideologi negara yang terdiri dari 5 asas, mencangkup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kebijakan. Pancasila tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara, membimbing pembentukan kebijakan, dan memberikan identitas nasional. Sebagai pandangan hidup bersama, Pancasila memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas persatuan dan arah pembangunan Indonesia. Pancasila adalah sumber hukum material, oleh karena itu, setiap konten hukum dan peraturan tidak boleh bertentangan dengannya. Sebagai ideologi Pancasila, adalah membimbing dan referensi antara masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di semua bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas, dan fleksibel, tidak tertutup dan kaku, tetapi harus dapat mengikuti zamannya tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Materi ke-8 yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Secara harfiah, konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer dan bahasa Inggris constitution yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Undang-undang dasar hanyalah sebatas hukum yang tertulis, sedangkan konstitusi di samping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencangkup hukum dasar yang tak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang tertulis. Dalam pengertian sosiologis dan politik, konstitusi merupakan sintesis faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi ini atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut, organisasi dan dijalankan. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara maupun alat-alat pemerintahannya. Selaku hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar ini berfungsi sebagai sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, dan sebagainya, termasuk juga setiap tindakan pemerintah dengan berbagai kebijakan, harus berdasarkan pada peraturan tertinggi, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, materi ke-9 yaitu Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur jalannya kepemerintahan yang tiap-tiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga negara menurut Montesquieu terdiri atas 3 hal, yakni lembaga eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang, lembaga legislatif atau lembaga yang membuat undang-undang, dan lembaga yudikatif atau lembaga yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Selanjutnya ada tugas dan fungsi dasar dalam lembaga negara. Yang pertama adalah lembaga eksekutif, bertugas untuk distribusi keuangan, fungsi yudisial, mengadakan diploma dengan pihak luar negeri, kekuasaan atas militer, menjalankan hukum dan pemerintahan,
serta kekuatan legislatif. Selanjutnya adalah lembaga legislatif, yaitu badan pembuat undang-undang, keuangan, fungsi yudisial, fungsi unsur pokok, konstituen, fungsi pelaksanaan pemilihan, pengontrol kebijakan luar, dan pendengar keluhan rakyat. Selanjutnya lembaga yudikatif, yaitu menetapkan hukum khusus, menerjemahkan hukum, menjelaskan undang-undang, memberi gagasan atau nasihat, dan memperjuangkan hak rakyat. Materi ke-10 yaitu mengenai HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia tanpa diskriminasi atau membedakan. Ini mencakup hak seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan dari penyiksaan. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, yaitu peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga dengan menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah, dan negara. Pemerintah wajib untuk bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional. Terakhir yaitu materi ke-11 adalah aktualisasi Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila juga diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan, mencakup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama, yaitu membangun bangsa yang lebih baik. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menanggapi gerakan reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan berdasarkan Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita sebagaimana tujuan dan cita-cita Pancasila. Selain itu, ada tridharma perguruan tinggi, yaitu 3 tugas pokok perguruan tinggi yang mencakup pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari Pancasila selama 1 semester ini adalah saya lebih memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan dapat membantu saya mengembangkan kesadaran akan prinsip-prinsip moral etika yang menjadi landasan negara Indonesia. Dengan mempelajari Pancasila juga membantu memperkuat identitas saya sebagai mahasiswa. Pancasila juga dapat mendorong semangat toleransi dan persatuan. Saya dapat belajar tentang pluralisme, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam kerangka kebinekaan. Mempelajari Pancasila dapat membantu saya mengembangkan karakter yang kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila juga mencakup konsep-konsep dasar sistem pemerintahan. Saya dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dengan memahami Pancasila, saya dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ranah sosial, politik, maupun ekonomi. Selain itu, mempelajari Pancasila juga dapat membantu saya sebagai mahasiswa untuk lebih menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air, mendorong serta berkontribusi positif pada pembangunan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.